Katanya sih targetnya perak. Target perak aja dengan tim begini menurut gue bener-bener ngaco. Ini mah boro-boro perak. Meskipun timnas Indonesia U23 berhasil menang lawan Myanmar, tapi bahkan kita tidak bisa lolos grup. Ho ho. Piala Dunia gagal. Piala Asia U23 gagal. SEA Games gagal. Lu makan tuh karma pakai nasi, lu makan. Mari kita bahas boy. Secara permainan No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Baik, ini sepak bola. Dan di negeri ini, sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia adalah urusan harga diri, urusan emosi kolektif, urusan bagaimana rakyat merasa diwakili di lapangan hijau. Karena ketika bendera merah putih dikibarkan, yang dibawa bukan cuma 11 pemain, tapi jutaan harapan. Maka wajar jika kegagalan di sepak bola selalu terasa lebih sakit dari kegagalan di cabang lain. Dan hari ini, rasa sakit itu sudah berubah menjadi amarah nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan marah luar biasa. Bukan marah biasa, tapi marah yang lahir dari kekecewaan mendalam. Tahun 2025 dicap sebagai kegagalan total sepak bola Indonesia. Gagal di level senior, gagal di U23, gagal di SEA Games. 3 lapis kegagalan dalam satu rentang waktu. Dan itu tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi proses, pembangunan jangka panjang, atau janji masa depan. Erick Thohir dipanggil ke istana. Dipanggil bukan untuk foto bersama, bukan untuk seremoni, tapi untuk dievaluasi. Karena Erick bukan hanya Ketua Umum PSSI, ia juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya, tanggung jawabnya double. Dan ketika dua-duanya gagal, wajar jika Presiden turun tangan langsung. Sepak bola sudah menembus batas olahraga. Ini soal martabat nasional. Kemarahan publik hari ini bukan datang tiba-tiba. Ini bukan ledakan emosi sesaat karena satu kekalahan. Ini adalah akumulasi panjang dari keputusan-keputusan yang dianggap salah arah, arogan, dan semakin jauh dari suara rakyat. Dan semua ini bermula dari satu titik yang sampai hari ini masih menyisakan luka terbuka. Pemecatan Shin Tae-yong. Cara STY disingkirkan dianggap tidak lazim, tidak transparan, tidak beretika. Tidak ada penjelasan teknis yang rinci, tidak ada konferensi pers yang menenangkan publik, tidak ada data, tidak ada roadmap, tidak ada alasan sepak bola yang masuk akal. Padahal saat itu timnas Indonesia justru sedang berada di jalur yang benar. Laga melawan Arab Saudi di GBK menjadi simbol. Menang 2-0, stadion penuh, permainan solid, struktur jelas, pemain tahu apa yang mereka lakukan, supporter kembali percaya. Banyak yang mengira kemenangan itu adalah fondasi, bahwa inilah awal dari fase berikutnya. Tapi yang datang justru keputusan dingin dari atas. STY dicopot begitu saja, seolah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun, adaptasi budaya, pembangunan mental, pembenahan disiplin, tidak ada nilainya. Keputusan itu bukan hanya mematikan satu proyek, ia mematikan kepercayaan publik. Dan di sepak bola, ketika kepercayaan hilang, semuanya runtuh perlahan. Belum selesai publik mencerna luka itu, PSSI melangkah lebih jauh. Patrick Kluivert ditunjuk. Nama besar kembali dijual, narasi lama kembali diputar. Legenda Eropa, pengalaman internasional, aura kelas dunia. Tapi sepak bola tidak hidup dari nama, ia hidup dari taktik, rencana, detail kecil, dan keberanian mengambil keputusan di pinggir lapangan. Dan disinilah kegagalan itu telanjang. Di bawah Patrick Kluivert, timnas Indonesia kehilangan identitas, main tanpa pola, transisi kacau, pressing setengah-setengah, build up tidak jelas, pergantian pemain tidak memberi dampak. Ketika strategi awal gagal, tidak ada alternatif. Ketika lawan membaca permainan, tidak ada penyesuaian. Tim seperti dibiarkan bertarung tanpa senjata. Hasilnya brutal. Di ronde kelima, Indonesia gagal total. 0 poin. 2 kali kalah dari Arab Saudi dan Irak. Bukan kalah terhormat, tapi kalah dengan rasa pasrah. Kalah tanpa perlawanan berarti. Di titik ini, publik mulai sadar, ini bukan soal pelatih semata.
Ini soal sistem yang rusak dari atas. Masalah semakin besar ketika sorotan beralih ke Timnas U23, tim yang tahun sebelumnya membuat bangsa ini bangga, lolos ke Piala Asia U23, menembus semifinal, mengalahkan Korea Selatan, membuktikan bahwa Indonesia punya masa depan. Tapi setahun selang, semuanya runtuh. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia U23. Tidak ada kesinambungan, tidak ada regenerasi yang rapi, tidak ada hasil nyata dari klaim pembangunan jangka panjang. Dan puncak rasa malu itu datang di SEA Games, ajang yang seharusnya jadi pembuktian supremasi regional. Indonesia datang sebagai juara bertahan SEA Games 2023. Tapi apa yang terjadi? Bahkan tidak lolos fase grup. Kekalahan Filipina menjadi simbol kemunduran, bukan karena Filipina tim lemah, tapi karena Indonesia tampil tanpa wibawa, tanpa aura juara. Kemenangan 3-1 atas Myanmar memang tercatat di papan skor, tapi itu tidak menyelamatkan apapun. Indonesia tetap tersingkir, gagal ke semifinal. Bagi banyak orang ini bukan sekedar gagal, ini memalukan karena kalahnya lengkap. Senior gagal, U23 gagal, SEA Games gagal, semua dalam satu periode kepemimpinan yang sama. Disinilah tekanan publik berubah menjadi amarah nasional. Presiden Prabowo disebut tidak bisa lagi menutup mata karena sepak bola di Indonesia bukan sekedar hiburan, ia adalah simbol persatuan, simbol semangat. Dan ketika simbol itu runtuh, dampaknya politis. Pemanggilan Erick Thohir ke istana menjadi sinyal keras. Ini bukan lagi urusan PSSI internal, ini urusan negara. Di media sosial, suara netizen nyaris satu nada. Pecat aja, Pak. Udah kebanyakan pencitraan. Sepak bola bukan panggung politik. Bersihkan PSSI. Yang disorot bukan hanya Erick, tapi seluruh struktur, exco, lingkaran dalam, orang-orang yang dianggap terlalu lama bercokol dan kebal kritik. Publik menilai PSSI hari ini terlalu elitis, terlalu tertutup, terlalu jauh dari realita lapangan. Bagi supporter, PSSI bukan lagi rumah sepak bola, tapi menara gading. Di tengah kekacauan itu, satu nama terus bergema, Shin Taeyong. Bagi banyak orang, STY bukan sekedar pelatih, ia simbol proses, simbol kerja keras, simbol bahwa Indonesia bisa dibangun pelan tapi pasti. Wacana comeback STY pun mencuat, tapi kali ini publik memberi syarat tegas. STY hanya pantas kembali jika PSSI benar-benar dibersihkan, jika Erick Thohir dan orang-orang terdekatnya angkat kaki, bukan sekedar ganti pelatih, tapi ganti arah. Karena tanpa perubahan struktural, siapapun pelatihnya akan bernasib sama, dijadikan tameng, dikorbankan ketika hasil tidak sesuai ekspektasi. Kini sepak bola Indonesia berada di persimpangan paling krusial. Evaluasi di istana bukan formalitas. Ini alarm keras bahwa kesabaran publik sudah habis. Tahun 2025 sudah terlanjur dicap sebagai tahun kegagalan total. Tidak ada lagi ruang untuk basa-basi, tidak ada lagi toleransi untuk jargon. Pertanyaannya tinggal satu, apakah ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan membongkar sistem dari akar? Atau kita akan kembali mengulang siklus lama, berisik di awal, hancur di akhir? Kali ini, publik tidak mau lagi janji, mereka menuntut bukti. Karena sepak bola Indonesia sudah terlalu lama hidup dari harapan, tapi miskin pertanggungjawaban. Dan jika momen ini kembali disia-siakan, maka bukan hanya generasi sekarang yang akan kecewa, tapi juga generasi yang akan datang. Sepak bola adalah cermin bangsa, dan hari ini cermin itu retak. Tinggal satu pilihan, diperbaiki dengan jujur atau dibiarkan pecah selamanya.